Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Pak Haris akan menyampaikan materi untuk informatika jenjang SMP atau MTS kelas 7 dengan materi berjudul perangkat lunak. Sebelum Pak Haris lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini, perlu Pak Haris ingatkan dulu ke kita semua yang pertama untuk selalu awali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Terutama seperti saat ini kita akan memulai proses pembelajaran, sebelum kita mulai untuk belajar, kita awali dengan berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Yang kedua, selalu patuh dan taat kepada kedua orang tua dan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kesehatan dan kebersihan kita semua. Yang keempat, tetap semangat belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami perangkat lunak pemrograman, perangkat lunak utilitas, dan perangkat lunak aplikasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal berbagai jenis perangkat lunak pemrograman, utilitas, dan aplikasi. Yang ketiga, peserta didik mengenal berbagai jenis lisensi tentang perangkat lunak. Rencana pembelajaran kita kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang perangkat lunak pemrograman. Yang kedua, kita akan membahas tentang perangkat lunak utilitas. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Dan yang keempat, mengenai lisensi perangkat lunak. Materi kita yang pertama yaitu perangkat lunak pemrograman. Perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin cepat dan penggunaannya yang semakin luas membuat semakin banyak perangkat lunak dikembangkan dalam berbagai bidang. Secara garis besar, perangkat lunak dapat kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu perangkat lunak pemrograman, perangkat lunak utilitas, dan perangkat lunak aplikasi. Yang pertama kita akan bahas tentang perangkat lunak pemrograman. Apa itu perangkat lunak pemrograman? Yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk sebagai alat bantu menuliskan maupun menerjemahkan kode-kode program menjadi bahasa yang dapat dijalankan oleh komputer. Gabungan antara kata-kata dan aturan dikenal dengan bahasa pemrograman. Sedangkan orang yang menulis kode-kode program disebut dengan programmer. Seluruh kode program kemudian disimpan dalam bentuk file kode sumber atau istilah lainnya yaitu source code. Apa itu bahasa pemrograman? Yaitu gabungan antara kata-kata dan aturan yang disebut atau istilah kita dengan bahasa pemrograman. Contoh dari bahasa pemrograman yang familiar saat ini ada Assembly, Fortran, Pascal, Basic, C, C++, dan Java, dan masih banyak lagi bahasa pemrograman lainnya. Kemudian contoh dari perangkat lunak pemrograman ada Java Developer Kit atau JDK, ada Visual Studio, ada Android Studio, dan lain-lain. Ada istilah pemrograman blok. Pemrograman blok adalah pemrograman yang dilakukan tanpa menuliskan kode-kode program. Jadi seorang programmer hanya perlu melakukan drag and drop blok-blok program. Seorang programmer tidak perlu lagi menuliskan kode-kode program yang rumit. Pemrograman cara ini dikenal juga dengan istilah visual programming. Konsep pemrograman ini dapat dipelajari dengan sangat mudah meskipun oleh seorang programmer pemula. Contoh dari perangkat lunak pemrograman blok adalah Scratch. Yang kedua ada perangkat lunak utilitas atau disebut dengan utility software. Apa itu perangkat lunak utilitas?
yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk membantu memelihara atau mengelola perangkat keras agar perangkat keras tersebut dapat bekerja secara optimal dan lebih efisien. Beberapa jenis perangkat lunak utilitas. Yang pertama, disk compression utility atau kompresi disk, yaitu perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengompres data dan mengembalikan data hasil kompresan atau data yang sudah dikompres. Tujuannya yaitu untuk membuat ukuran data menjadi lebih kecil sehingga ruang penyimpanan kita akan lebih sedikit. Beberapa contoh perangkat lunak kompresi disk yang sudah kita kenal ada zip, ada rar, 7-zip, WinZip, dan WinRAR, dan masih banyak yang lainnya. Perangkat lunak utilitas atau utility software yang kedua ada perangkat lunak pengecekan disk, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk memeriksa hard disk dari berbagai kerusakan serta dapat memungkinkan memeriksa file sehingga tidak ada file yang hilang ataupun rusak. Perangkat lunak ini memungkinkan kita untuk bisa mengembalikan file yang rusak serta memperbaiki jika file tersebut memungkinkan untuk diperbaiki. Beberapa contoh perangkat lunak pengecekan disk antara lain test disk, WinDirStat, dan untuk SSD drive bisa menggunakan SSD Live. Yang ketiga yang termasuk dalam perangkat lunak utilitas adalah perangkat lunak disk defragmenter. Ketika bekerja dengan komputer, terkadang kita melakukan berbagai hal sekaligus dengan cara menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Misalnya saat kita membuka internet atau browser, kita juga mendownload lagu, kemudian kita juga mengerjakan artikel di Microsoft Word dan lain-lain. Hal ini memungkinkan atau menyebabkan proses penyimpanan di hard disk dilakukan secara bersamaan dan membuat organisasi file di hard disk tidak teratur. Oleh karena itu, kita perlu mengorganisasi file yang ada dengan cara mengatur agar file-file yang berhubungan ditempatkan di ruang-ruang hard disk yang berdekatan. Khusus untuk hard disk jenis SSD, proses defragment tidak perlu dilakukan karena justru akan memperpendek umur hard disk tersebut. Beberapa contoh perangkat lunak disk defragmenter antara lain UltraDefrag, MyDefrag, dan DefragClear. Untuk perangkat lunak utilitas selanjutnya adalah perangkat lunak antivirus. Apa itu perangkat lunak antivirus? Yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi komputer kita dari serangan virus maupun spyware, adware, ataupun program-program berbahaya lainnya. Aplikasi antivirus perlu diinstal di komputer kita dan perlu diupdate secara berkala. Tujuannya agar basis data dari antivirus tersebut dapat mengenali versi terbaru dari virus-virus yang semakin cepat berkembang. Jika antivirus kita tidak update secara berkala, dikhawatirkan antivirus kita tidak dapat mengenali virus-virus terbaru ataupun virus-virus yang baru dikeluarkan setelah antivirus itu diupdate. Beberapa contoh antivirus antara lain Symantec Norton, Avira, McAfee, Smartdav, dan lain-lain. Perangkat lunak utilitas selanjutnya ada perangkat lunak partisi disk, yaitu perangkat lunak yang kita gunakan untuk membagi hard disk menjadi beberapa partisi atau kita bagi menjadi beberapa drive. Jika kita punya komputer, kemudian di dalam My Computer terbagi menjadi drive C, drive D, drive E, itu berarti di dalam hard disk tersebut kita bagi menjadi 3 partisi atau 3 drive. Nah, dengan menggunakan perangkat lunak partisi disk, kita bisa membagi hard disk tersebut menjadi beberapa partisi atau beberapa drive sesuai dengan kebutuhan kita. Partisi disk digunakan untuk meningkatkan efektivitas manajemen data sehingga penempatan data-data kita bisa terorganisir atau termanajemen dengan baik. Beberapa contoh
perangkat lunak utilitas partisi disk antara lain Minitool Partition Wizard atau Paragon Partition Manager dan lain-lain. Yang ketiga, kita mengenal perangkat lunak aplikasi. Apa itu perangkat lunak aplikasi? Yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat khusus. Jenis dari perangkat lunak aplikasi disesuaikan dengan tujuan pembuatannya. Tidak dapat digunakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang lain. Contoh, perangkat lunak aplikasi pengolah kata bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan kata. Meskipun beberapa kita bisa mengolah angka, namun secara spesifik tidak bisa sedetail aplikasi pengolah angka. Yang pertama, kita mengenal aplikasi perangkat lunak pengolah kata, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk bisa membuat, menformat, mengedit teks, dan membuatnya menjadi sebuah dokumen. Perangkat aplikasi pengolah kata dilengkapi juga dengan kemampuan menambah objek pendukung seperti bisa kita tambahkan gambar, tabel, ataupun grafik. Masing-masing aplikasi pengolah kata memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bisa kita lihat dari fasilitas yang tersedia ataupun kemampuan bertukar file dengan aplikasi yang lain serta kemudahan penggunaan dan harga aplikasi tersebut. Contoh dari aplikasi pengolah kata yang familiar kita gunakan yaitu Microsoft Office Word. Ada juga OpenOffice Writer. Perangkat lunak aplikasi yang selanjutnya adalah perangkat lunak aplikasi pengolah angka, yaitu aplikasi yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan operasi perhitungan dan pengelolaan data, terutama data berupa angka. Beberapa pertimbangan kita dalam memilih aplikasi pengolah angka antara lain variasi kemampuan fitur yang dimiliki oleh aplikasi tersebut, sistem operasi yang bisa digunakan atau kompatibel, serta harga dari aplikasi tersebut. Contoh dari aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel, Abacus, OpenOffice Calc. Perangkat lunak yang selanjutnya yaitu perangkat lunak aplikasi presentasi. Seperti yang Pak Haris gunakan saat ini untuk menyampaikan materi ini, Pak Haris menggunakan perangkat lunak aplikasi presentasi untuk membuat dokumen presentasi. Memungkinkan kita untuk bisa membuat, mengedit, atau menjalankan dokumen presentasi, serta dapat menampilkan informasi dalam bentuk slide. Informasi yang ditampilkan bukan hanya berupa teks, tapi juga bisa ditambahkan grafik, tabel, gambar, animasi, suara, maupun video. Contoh dari aplikasi presentasi yang familiar kita gunakan adalah Microsoft Office PowerPoint, Custom Show, Clear Slide, dan lain-lain. Selanjutnya kita mengenal perangkat lunak aplikasi multimedia, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk bisa membuat ataupun mengedit suara dan video. Aplikasi ini familiar sekali dengan kita semua untuk bisa mengedit video. Aplikasi ini memiliki kemampuan merekam, menjalankan, dan menambah serta mengedit file suara dan video. Contoh dari aplikasi multimedia adalah Corel Video Studio, Adobe Premiere, VideoPad, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi selanjutnya adalah perangkat lunak aplikasi browser. Aplikasi ini sering kita gunakan untuk mengakses informasi berupa halaman web di internet. Contoh dari aplikasi browser antara lain Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi yang selanjutnya yaitu aplikasi email. Email disebut juga dengan electronic mail atau surat elektronik. Aplikasi email memungkinkan kita untuk bisa mengirimkan, menerima, mengelola, serta membaca surat elektronik. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pengelolaan surat elektronik, pengaturan filter-filter spam, dan lain-lain. Contoh dari aplikasi email
ada Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi yang selanjutnya yaitu aplikasi pengolah grafis, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola file grafis berupa foto ataupun gambar. Ada dua jenis aplikasi pengolah grafis. Yang pertama yaitu aplikasi pengolah grafis berbasis pixel. Aplikasi ini mengolah gambar atau memanipulasi foto. Semua objek yang diolah dianggap sebagai kombinasi beberapa titik ataupun pixel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Jadi semua gambar ataupun foto yang berbasis pixel ataupun titik memiliki kerapatan dan warna tertentu. Contoh dari aplikasi pengolah grafis berbasis pixel antara lain Adobe Photoshop, Microsoft Paint, dan lain-lain. Aplikasi pengolah grafis yang kedua yaitu berbasis vektor, mengolah gambar dalam bentuk vektor atau istilahnya garis. Jadi semua objek yang dihasilkan berupa kombinasi garis atau vektor, baik garis lurus maupun garis lengkung. Contoh dari aplikasi berbasis vektor ada Adobe Illustrator dan Corel Draw. Yang keempat, kita akan membahas tentang lisensi perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang kita gunakan semuanya memiliki lisensi atau secara hukum pembuat perangkat lunak dinyatakan sebagai pemilik hak cipta atau lisensi dari perangkat lunak yang diciptakan. Penggunaan dari perangkat lunak tersebut mutlak menjadi hak dari orang tersebut. Namun, seiring perkembangan teknologi, kepemilikan hak cipta atau lisensi perangkat lunak tersebut berkembang menjadi lebih rumit. Sebagai contoh, misalnya perangkat lunak yang diciptakan oleh seseorang dijual ke orang lain. Kemudian penjual tersebut membuat perjanjian tidak akan mengubah perangkat lunak tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi aktualnya perangkat lunak tersebut bisa saja dirubah ataupun bisa saja dipindah tangankan ke orang lain. Beberapa lisensi dari perangkat lunak antara lain yang pertama retail software, yaitu perangkat lunak jenis ini dijual melalui toko-toko retail atau distributor resmi, dilengkapi dengan layanan pra maupun pasca penjualan. Akibatnya harganya akan lebih mahal. Untuk mengurangi harga jual, beberapa perangkat lunak jenis ini dibeli melalui internet, tetapi biasanya kita tidak mendapatkan layanan pra maupun pasca penjualan. Yang kedua ada OEM software, yaitu Original Equipment Manufacture, perangkat lunak yang dijual dalam jumlah besar. Contohnya, perusahaan Microsoft menjual perangkat lunak Windows kepada perusahaan Toshiba dalam jumlah besar, sehingga saat kita membeli laptop Toshiba di dalamnya sudah include atau sudah termasuk, sehingga pada saat pelanggan atau kita membeli laptop Toshiba di dalamnya sudah termasuk atau sudah include dengan sistem operasi Windows. Yang ketiga yaitu shareware software. Perangkat lunak ini bersifat shareware, dapat didownload secara gratis dan dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Jika periode penggunaan ini sudah habis, pengguna harus memasukkan nomor seri. Jika pengguna tidak memasukkan nomor seri, maka perangkat lunak tersebut tidak dapat kita gunakan kembali. Yang keempat ada crippleware software, hampir sama dengan shareware, tetapi jika periode trial sudah berakhir, bukan tidak dapat digunakan lagi, tetapi perangkat lunak tersebut hanya berfungsi pada fungsi-fungsi utama saja yang dianggap fungsi penting dinonaktifkan oleh pemilik lisensi. Yang selanjutnya ada demo software, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan hanya untuk pemasaran atau pengenalan saja. Hanya sebagian fungsi-fungsi yang diaktifkan untuk menarik minat pembeli agar membeli software tersebut. Perangkat lunak demo ini dibuat
hanya untuk tujuan tutorial otomatis. Yang selanjutnya ada namanya lisensi hardware software. Perangkat lunak hardware didistribusikan secara bebas dan gratis, namun di dalamnya terdapat iklan-iklan yang disatukan dengan perangkat lunak tersebut. Hardware bekerja dengan cara mendownload iklan yang ada di internet. Jadi pada saat kita menggunakan hardware software, maka akan muncul iklan-iklan dari internet yang memang itu merupakan include atau merupakan jadi satu kesatuan dari hardware software tersebut. Yang selanjutnya ada public domain software, yaitu perangkat lunak jenis ini bebas tanpa batasan waktu. Jika diperlukan, kita bisa memodifikasi perangkat lunak jenis ini untuk keperluan inovasi yang lebih baik. Perangkat lunak jenis ini kita bisa bebas memodifikasi, merubah, memperbaiki, menambah untuk keperluan inovasi yang lebih baik. Perangkat lunak open source umumnya menggunakan lisensi jenis public domain software. Yang selanjutnya ada lisensi MIT. Kenapa disebut dengan lisensi MIT? Karena dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology. Penggunanya diizinkan untuk menggunakan perangkat lunak yang ada jika semua kopi dari perangkat lunak berada dalam kondisi dari lisensi MIT awal. Itu tadi materi pembelajaran kita kali ini tentang perangkat lunak, dari perangkat lunak pemrograman, perangkat lunak utilitas, perangkat lunak aplikasi, dan lisensi perangkat lunak. Untuk selanjutnya, untuk mengembangkan materi yang sudah Pak Aris sampaikan, kalian bisa membaca buku ataupun bisa browsing di internet tentang materi pembelajaran kita hari ini. Demikian materi yang Pak Aris sampaikan. Pak Aris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.